Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah pada hari ini akhirnya kita bisa menyelenggarakan sebuah pertemuan walaupun kita berencana mengadakan pertemuan secara tatap muka. Namun begitulah, kita ada rencana, Sang Maha Kuasa juga yang menentukan. Hari ini walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung, the show must go on. Kita laksanakan pertemuan ini secara online, secara webinar, dan alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Taufik, Kadisnaker Provinsi Jawa Barat, yang hari ini sudah hadir tadi jam 10 menit sebelumnya, malah 15 menit sebelumnya sudah hadir. Dan terima kasih juga telah memberikan izin kepada kami sebuah tempat yang nyaman, tapi sayang mungkin insya Allah untuk bulan depan saja itu. Hari ini kita lewat online ya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, hari ini kita ada dua topik yang kalau Pak Dadang bilang topik lama tapi tidak pernah basi katanya. Ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversi, yang paradoks. Yang kedua adalah upah minimum, ketentuan upah minimum. Dan hari ini kita juga ada dua pembicara yang layak ditampilkan karena memenuhi kompetensi tentang dua topik tadi. Namun sebelumnya, Bapak dan Ibu, kita buka dulu pembukaan ini dengan selamat kepada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita sehat semua. Dan kita mulai saja dulu dengan pembukaan yang akan disampaikan nanti oleh Pak Ari Hendarmin selaku pembina mewakili PMS Jawa Barat. Selanjutnya acara nanti ada beberapa acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kata sambutan dari PMSM Jawa Barat diwakili oleh Pak Ari Hendarmin. Yang ketiga, welcoming speech atau ya kata sambutan dari Kadisnaker Trans Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur Rahmat Taufik Garsadi MSI. Sekaligus kita membuka acara ini. Setelah itu, mumpung acara hangat dan Pak Kadis hadir, kita foto bersama. Usai Pak Kadis selesai nanti menyampaikan sambutannya. Lantas acara yang selanjutnya, kita akan membahas Undang-Undang Cipta Kerja yang akan disampaikan oleh Pak Parlin. Yang selanjutnya adalah tentang upah minimum oleh Pak Dadang. Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dan mudah-mudahan tepat waktu jam 16 selesai. Untuk rasa offline walaupun online, mungkin dimohonkan membuka semua videonya agar ganteng dan cantiknya kelihatan begitu ya aslinya. Ya. Terus nanti kalau ada beberapa pertanyaan, insya Allah pertanyaan bisa langsung muncul, bisa juga ditulis. Nanti mudah-mudahan waktunya bisa tercover dengan pertemuan itu. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai saja dengan kata sambutan dari PMSM Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Hendarmin, SHMM selaku pembina. Kami persilakan Pak Ari. Pak Ari, silakan dibuka itunya. Mangga. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada siang hari ini kita dapat menyelenggarakan webinar PMSM Jawa Barat. Kesempatan terima kasih juga disampaikan kepada Pak Taufik selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jabar yang telah berkenan nanti membuka webinar ini. Kita ini juga terima kasih pada Pak Lindungan Saragi dan Pak Dadang yang telah berkenan untuk menjadi pembicara dalam pertemuan ini.
terus terang kami sebenarnya ingin mengadakan tatap muka ya pada awal tahun ini ya. Karena kebetulan juga ini luar biasa di mana pada awal Januari ada 78 anggota PMSM yang sudah bayar iuran gitu ya. Padahal kita belum melakukan apa-apa. Oleh karena itu tadinya kita akan minta tatap muka supaya kita berkenalan, tapi karena ada halangan maka kita tetap melakukan dengan offline gitu. Tapi dengan catatan bahwa ke depan mudah-mudahan secepatnya kita dapat mengadakan pertemuan ya tatap muka ya. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan upah ya, upah dan upah minimum gitu yang sampai hari ini selalu menimbulkan masalah-masalah di awal tahun. Saya kira itu dari sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari sudah mengingatkan 78 yang iuran. Sebetulnya Pak Ari itu ingin mengingatkan yang belum gitulah. Yang Terima belum bayar kasih. buru-buru bayar. Iya itu luar biasa. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dengan acara sambutan sekaligus pembukaan acara ini. Kami persilahkan kepada Kadisnaker Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Kepalanya sendiri, Bapak Insinyur Rahmat Taufik Darsadi MSI. Kepada Pak Taufik kami persilahkan Pak. Terima kasih Pak Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Umum DPD Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia PMSM Provinsi Jawa Barat Pak Dadang Budi Haji, bersama sahabat-sahabat dan juga guru saya yang luar biasa. Ada Pak Ari, Ibu Banawati, Pak Hendy, dan semuanya tadi banyak sekali di jajaran PMSM. Yang saya hormati Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, Bapak Perlindungan Saragi, SSI SH sebagai narasumber, dan tentunya para peserta SR Meet and Talk pengelola SDM di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali sambutan ini, marilah kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia pada hari ini kita dapat bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara SR Meet and Talk PMSM Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mengapresiasi acara ini. Semoga melalui kegiatan hari ini dapat meningkatkan pemahaman bagi para pengelola SDM di Jawa Barat dan semakin baik terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait ketenagakerjaan, khususnya di dalam hal pengupahan. Sehingga diharapkan bisa bersama-sama membangun terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di Jawa Barat. Tentunya Pak Dadang dalam mewujudkan Jabar Juara lahir dan batin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tahun 2021-2022 ini adalah tahun pertama implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan tentunya beserta peraturan-peraturan turunannya, seperti kita ketahui bersama, terkait klaster ketenagakerjaan sudah ditetapkan 4 peraturan pemerintah yang terdiri dari peraturan pemerintah
RI nomor 34 tahun 2021 tentang tenaga kerja asing, peraturan pemerintah RI nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang ketiga, peraturan pemerintah RI nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, dan keempat, peraturan pemerintah RI nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Dari keempat peraturan pemerintah ini yang paling menimbulkan pro kontra, mungkin baru ini ya, di lapangan adalah terkait pengupahan. Mungkin nanti nyambung lagi PP yang lain mungkin ya. Terutama terkait mekanisme penetapan upah minimum kabupaten kota. Ibu Bapak yang kami hormati, PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan merubah dan mencabut ketentuan penetapan upah minimum yang sebelumnya, yaitu peraturan pemerintah RI nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dengan tentunya dengan formulasi baru. Dimungkinkan untuk besaran UMK tidak mengalami penyesuaian atau kenaikan nominal dikarenakan ada formulasi terkait batas atas upah minimum di mana kabupaten kota yang UMK-nya tahun berjalan sudah lebih tinggi dari batas atas, maka bupati wali kota harus merekomendasikan UMK tahun berikutnya sama dengan UMK tahun berjalan atau tidak ada kenaikan. Ibu Bapak yang kami hormati, Jawa Barat ini memang agak lain dengan provinsi di luar Jawa Barat. Untuk UMK ini, disparitas UMK di Jawa Barat luar biasa. Yang tertinggi sekarang itu Kota Bekasi ya, hampir 5 juta, tepatnya 4,8 sekian. Tapi masih banyak juga yang di bawah 2 juta. Seperti di Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Banjar, dan sebagainya. Hampir 2 kali lipat. Sementara di provinsi yang lain rata-rata, apalagi di luar Jawa, rata-rata berkisar di angka 3 juta. Nah, ini dengan tingkat disparitas yang tinggi antar kabupaten ini cukup membuat masalah baik di internal maupun di eksternal kabupaten. Bu Bapak yang kami hormati, begitu juga dengan formulasi perhitungan penyesuaian upah, ada yang berubah dari ketentuan PP 78 tahun 2015 ini, yaitu presentasi penyesuaian upah minimum hanya memilih satu angka, apakah mengambil penambahan dari inflasi atau pertumbuhan ekonomi saja. Di mana di PP 78 tahun 2015, kedua indikator tersebut dijumlahkan. Nah, perubahan-perubahan formulasi perhitungan upah minimum ini tentunya mengundang pro dan kontra dari sisi serikat pekerja, serikat buruh, dengan formulasi yang ada sangat tidak menguntungkan. Karena kenaikan upah minimum setiap tahunnya akan semakin kecil, malah di bawah, rata-rata di bawah inflasi. Karena dengan formulasi itu tidak mungkin di atas inflasi. Nah, ini yang sering dipertanyakan oleh teman-teman SP, karena inflasi itu menjadi seharusnya batas terbawah kenaikan, ini malah di bawah inflasi, sehingga mereka menyebutkan pemiskinan para pekerja. Tapi dari sisi pengusaha tentunya kenaikan ini sangat disambut baik, karena dengan laju kenaikan upah minimum dapat lebih terkontrol, sehingga pengusaha dapat membuat perencanaan pengembangan usaha lebih pasti dan terukur. Dan apalagi di saat kita pandemi ya, sudah 2 tahun ini, tentunya energi para pengusaha sangat terkuras habis, kecuali mungkin di beberapa sektor saja yang eksis malah meningkat di pandemi ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam proses penetapan upah minimum tahun 2022 yang merupakan tahun pertama penetapan upah minimum menggunakan ketentuan Undang-Undang 11 tahun 2020,
tidak berjalan dengan mulus selain adanya gelombang aksi penolakan dari serikat pekerja, serikat buruh melalui serangkaian aksi unjuk rasa di kabupaten kota maupun di provinsi. Sebagaimana diketahui bahwa Pak Gubernur dalam ini hanya boleh menetapkan rekomendasi yang sesuai dengan formulasi PP 36, sehingga bola panasnya ada di Pak Gubernur, sehingga ada beberapa kabupaten sampai lebih dari 2 kali mengirimkan rekomendasinya. Unjuk rasa ini luar biasa tentunya, dan yang paling membuat keraguan di sisi pemerintah adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan formil dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini, yaitu yang keluar pada tanggal 25 November 2021, atau tepatnya sehari sebelum Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat pleno ya. Selanjutnya, isu putusan MK tersebut langsung ditanggapi oleh pemerintah oleh Pak Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Hukum dan HAM yang dalam press conference-nya menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunnya masih berlaku dan harus dipedomani sampai dilakukan perbaikan 2 tahun. Selain hal tersebut, kami juga di pemerintah daerah mendapat perkuatan dengan ditegaskannya kembali oleh pemerintah melalui instruksi Mendagri nomor 68 tahun 2021 tentang tindak lanjut putusan MK nomor 91 2020 atas pengujian formil Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui Mendagri tersebut merupakan tindak lanjut, di mana dalam Mendagri tersebut ditegaskan bagi kepala daerah, gubernur, dan bupati wali kota untuk tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturannya. Hadirin Ibu Bapak yang berbahagia, saya berharap dengan adanya kegiatan SR Meet and Talk PMSM Provinsi Jawa Barat tahun 2022 ini dapat meningkatkan pemahaman kita semua terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tentunya beserta turunannya. Khusus untuk pengupahan, kita ketahui bahwa upah minimum itu sebetulnya adalah upah safety net yang harus dikawal oleh pemerintah gitu ya. Tapi pada kenyataannya upah minimum ini selalu dikaitkan sebagai upah sundulan bagi para pekerja, karena hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan itu akan selalu menetapkan batas UMK ini sebagai batas secara keseluruhan upah. Nah, sehingga serikat pekerja selalu bertahan untuk terus meningkatkan UMK ini, upah minimum kabupaten kota ini. Nah, sebetulnya untuk upah di atas 1 tahun, bagi pekerja di atas 1 tahun, sebetulnya sudah harus menggunakan struktur skala upah. Ini akan memperhitungkan terkait dengan lama bekerja, kemudian juga dengan produktivitas maupun situasi dan kondisi perusahaan. Nah, pengupahan ini sebetulnya harus kita kembalikan ke ranah asalnya, yang mungkin tadi disampaikan juga bahwa setiap tahun UMK ini selalu saja menjadi bahan gonjang-ganjing dan sebagainya. Mudah-mudahan di seminar ini khususnya para pakar di sumber daya manusia ya bisa mencari solusi yang terbaik ke depan terkait dengan pengupahan, karena sebagaimana diketahui upah merupakan salah satu pendorong, sekali lagi pendorong
produktivitas, pendorong daya saing daerah. Kita lihat kalau kita bandingkan antara Provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah, ternyata Jawa Barat lebih unggul, baik dari sisi investasi, baik dari sisi produksi. 60 manufaktur yang ada di Indonesia itu sumbangsihnya ada di Jawa Barat. Demikian juga kalau real ya, PDRB Indonesia itu sebetulnya hampir semuanya di Jawa Barat, padahal diukur oleh BPS yang tertinggi di DKI. Padahal DKI kan hanya tidak ada manufaktur, mungkin hanya di 1-2. DKI hanya provinsi jasa. Pabrik-pabriknya semua di Jawa Barat. PDRB kita Jawa Barat hanya nomor 3. Nah ini ternyata ada satu korelasi yang sangat signifikan antara upah dengan daya saing daerah. Selanjutnya terkait dengan putusan MK pun pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil mengharapkan kita bisa berperan aktif memberikan masukan terhadap revisi yang akan dilakukan, karena dengan disparitas yang tinggi ini ternyata juga memberikan efek yang lain. Selain dengan formulasi yang ada semakin besar ya UMK-nya, gap-nya antara Kerawang misalkan dengan Majalengka, semakin lama semakin besar gap-nya. Juga ternyata menimbulkan kabupaten-kabupaten yang UMK-nya tinggi ternyata di BPS tercatat menjadi kabupaten tinggi penganggurannya, seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Kerawang, Bekasi. Padahal di situ adalah daerah industri dan juga banyak sekali perusahaan-perusahaan baik yang besar, menengah maupun kecil. Nah, dengan hal itu kami dari pemerintah mengharapkan masukan-masukan dari teman-teman aslinya sumber daya manusia untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun tentunya ke pemerintah pusat, untuk memberikan saran terhadap revisi. Selain revisi undang-undang, selain tentunya bisa memberikan pemahaman lebih luas sehingga terjadi hubungan industrial yang baik, sinergis antara para pemberi kerja dengan pekerja. Demikian mungkin beberapa hal yang dapat sampaikan. Tadi saya diberi tugas untuk membuka dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya buka acara SR Meet and Talk pengelola SDM Jawa Barat ini dengan demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadis Naker Trans Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur Taufik, yang telah memberikan sambutan sekaligus pencerahan dan juga update-update tentang sesuatu yang baru dari Pemprov Jawa Barat khususnya dan pemerintah pada umumnya. Terima kasih Pak Kadis. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita acara berlanjut, mumpung Pak Kadis ada bersama kita dan Pak Kadis saya kira cukup padat acaranya, tapi kalau berkenan hadir bersama kami, alhamdulillah. Tapi kita dipoto bersama setelah dulu, ini Pak. Saya ada tamu. Ini kita foto bersama dulu kalau begitu. Ya. Pak Danang, kita foto bersama. Tolong dibuka semuanya videonya biar cakep dan cantik gitu ya. Kelihatan. Oke. Mohon dibuka videonya, kita akan ambil screenshot. Kebetulan ada 2 halaman. Oke, silakan mau bergaya seperti apa, boleh. Ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Berikutnya. Silahkan.
1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dadang. Pak Kadis, terima kasih sekali lagi. Mohon Selamat izin, beraktivitas kembali. Mangga Pak Wilujeng Kadis. sukses. Baik, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan acara ini. Kita akan membahas dua topik yang saling berhubungan, Undang-Undang Cipta Kerja dan Ketentuan Upah Minimum. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis yang merupakan storytelling ini dari kedua topik tadi. Jadi saya tidak perlu memberikan pengantar lagi. Ini Pak Kadis tadi sudah cukup gamblang memberikan pengantar tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan Upah Minimum. Nah, hari ini kita akan membahas Undang-Undang Cipta Kerja itu yang kalau menurut barangkali disebut kontroversi juga bisa, disebut paradoks juga bisa, karena di satu pihak tadi seperti kata Pak Kadis, di satu pihak pengusaha ya merasa diuntungkan adanya ketenangan kerja, adanya ketetapan dan lain sebagainya, tetapi di pihak buruh merasa bahwa itu tidak adil dengan demo terus. Nah, itu tentu saja ini akan menimbulkan hal yang menjadi hambatan juga bagi kita di perusahaan. Nah, sekarang kita akan dibahas sekaligus juga akan nanti dibahas lanjutan dengan tentang ketentuan upah minimum. Yang pertama, pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja akan disampaikan oleh rekan kita yang sehari-hari saya sebut ini sebagai Pandito karena tiap pagi selalu muncul dengan petuah-petuah di grup kita ini. Paling pertama Pak Parlindungan Saragih, ya. Beliau ini adalah pemilik sertifikat dari sarjana sains, sarjana hukum, magister hukum. Terus terang hari ini juga beliau adalah ternyata Pak Parlin ini aktivis juga, pertama aktivis buruh ini dulu, dan hari ini aktivis di pengusaha ini. Jadi kalau sudah memiliki latar belakang ini, beliau dulu aktif sebagai kesatuan di Kesatuan Buruh Marhaen, lantas nyebrang ke Apindo. Nah, ini berarti sudah ada dua bekal nih yang lengkap kalau membicarakan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dan hari ini Pak Parlin adalah hakim ad hoc di PHI di Pengadilan Negeri Bandung. Mudah-mudahan selalu adil nih dalam sebagai seorang hakim. Pengalamannya cukup banyak sebagai HR manager, sebagai industrial relation consultant, advisor, asesor, pengajar tidak tetap, narasumber dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah begitu pasti layak ini dan pas Pak Parlin menyampaikan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan ketentuan upah minimum. Mungkin nanti kalau ini berlanjut oleh Pak Dadang. Pak Dadang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang setiap hari muncul juga. Pak Dadang masih Ketua PMSM Jawa Barat dan juga sebagai senior manager di sebuah perusahaan industri grup ya di Multi Garmen Jaya. Dan sekaligus juga Pak Dadang merangkap akademisi sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi, konsultan dan lain sebagainya. Jadi kedua orang ini cocok sekali membicarakan topik hari ini. Untuk segera saja kita mendengarkan bagaimana paparan pertama dari Pak Parlindungan Saragih. Mangga Pak Parlin, kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Ya, terima kasih, Besulan. Terima kasih para praktisi HR yang ada. Terima kasih pada praktisi manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita masuk materi, sedikit pengantar, ya. Sekaligus saya mau coba dulu kita bicarakan sesuatu yang kita pahami atau kita membicarakan sesuatu yang kita nggak pahami. Nah, jadi ada satu, coba dicek aja hostnya, ya. Saya minta di sini peserta ada 46 orang.
kira-kira berapa orang yang benar-benar sudah baca Undang-Undang Cipta Kerja? Coba raise hand. Ada berapa host yang raise hand? Wah, kayaknya hampir nggak ada. Aisyahnya di itu belum ada kali, yang pernah nah baca. ada. Bu ini udah tuh, Pak Kelly. Nah, pertanyaan tambahan, ya. Kalau raise hand sih gampang, kalau juga baca sudah gampang. Saya mau tanya, ada yang tahu nggak? Ada berapa pasal Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja yang terkait dengan ketenaga kerjaan? Ada yang tahukah? Jadi itu Saya yakin nggak tahu. Saya yakin. Jangan-jangan maaf aja nih. Pak Ketua juga nggak tahu ada berapa pasal sih sebenarnya. yang Oke. ngitung. Nah, sebenarnya nggak banyak, Pak. Cuma kita terjebak dengan pasal-pasal perubahannya. Ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu nanti akan di materi saya akan ada tertulis berapa pasal, isi keseluruhan, dan ada berapa undang-undang yang dirubah dan ditambah, dan ada satu undang-undang yang dihapus. Berapa pasal tentang ketenaga kerjaan secara menyeluruh, berapa pasal tentang ketenaga kerjaan terkait Undang-Undang 13. Nah, itu mungkin saya berharap semua sudah buka materi. Sebenarnya waktu saya diminta sama sekretariat PMSM untuk bikin materi, saya juga masih agak bingung. Nah, bingungnya apa? Karena Pak Agus waktu itu ngirim ke saya, minta bikin materi itu kebijakan pemerintah tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Jadi kalau dikatakan kebijakan itu, kalau kita berbicara dari pengertiannya, ya, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Jadi kebijakan itu sebenarnya secara implisit berbeda dengan peraturan dan hukum. Nah, kalau kita lihat juga dari sistem kenegaraan, ya, bahwa negara di dunia pasti mengadopsi asas yang namanya trias politika. Apakah itu pemisahan kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan. Nah, terkait kepada kebijakan itu seharusnya kewenangan eksekutif. Sementara saya diminta dalam posisi saya sebagai yudikatif. Jadi kalau menyoroti kebijakan secara langsung, itu seharusnya tadi ya kewenangannya Pak Kadis. Ya. Tapi sebagian tadi beliau sudah jawab bagaimana kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah Jawa Barat. Nah, di sini saya coba mengajak rekan-rekan, mudah-mudahan bisa lebih memperdalam lagi, ya. Apa sih sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu? Kenapa seperti yang dikatakan Mbak Wislan tadi, sesuatu yang bikin ribut, ya. Sebenarnya sesuatu yang bikin ribut itu selalu karena kita berdebat kepada konteks parsial, tidak kepada konteks global. Artinya, perdebatan antara pengusaha dengan serikat pekerja, perdebatan antara HR, manajemen dengan pekerja, itu kita masih memperdebatkan soal gajah yang kita mempertahankan di posisi mana kita melihat, sehingga tidak akan pernah ketemu. Jadi, ya kalau dikatakan tadi, saya sedikit menyinggung apa yang dikatakan Pak Kadis tadi, bahwa menurut pekerja dengan kondisi seperti ini menyengsarakan rakyat, menyengsarakan pekerja, apalagi dengan UMK yang tidak bisa naik atau naiknya tidak signifikan, tidak bisa mengejar kebutuhan hidup layak, walaupun tanda kutip sudah di atas kebutuhan hidup layak. Ya. Yang menjadi pertanyaan kita seharusnya, ya sama dengan pertanyaan saya dulu waktu saya memberikan materi di salah satu serikat pekerja. Saya katakan, yang mau kita cari itu sebenarnya bekerja apa? UMK kah atau upah? Masalahnya, dalam bahasa Indonesia, upah itu kadang-kadang tertutupi oleh UMK. Karena sama-sama UMK juga upah dengan embel-embel minimum. Sementara upah itulah yang seharusnya
menjadi hak penuh pekerja berdasarkan produktivitas dan kompetensinya. Nah, kalau bahasa Inggris, ya Mbak Besulan pasti tahu. Lebih enak. Kalau kita berbicara UMK, pasti disebutnya itu minimum wage. Udah tahu, wah itu UMK, selesai. Tapi pada saat orang melamar kerja, orang tidak akan berbicara tentang minimum wage. Yang dibicarakan di situ adalah salarinya berapa. Nah, otomatis berbeda. Kalau kita berbicara upah berapa, ini mindset atau image dari pekerja itu masih selalu kepada upah minimum. Itu sebenarnya yang jadi permasalahan. Oke, kita masuk kepada Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya, secara umum, undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 2 November 2020 terkait 78 undang-undang, di mana 77 Bang Parlin undang-undang mau dilakukan saya bantu perubahan. share ini, share screen-nya, Bang Parlin. Saya Boleh, bantu boleh. share screen. Bentar ya. Coba Daripada saya panggil dulu filenya. Oke, tadi saya di chatting juga saya udah share juga, barangkali ada yang belum dapat dari grup ya, boleh. ya, takutnya nggak ada yang belum dapat. Kalau ada yang sudah dapat sih sebenarnya bisa aja dibuka melalui handphone kalau misalnya Zoom-nya berbeda dengan handphone yang dipakai. Nah, sebentar saya share dulu. Ini sudah dikirim sama Pak Dadang juga. Ya. Karena saya lihat di grup juga sudah dikirim, secara japri juga kalau nggak salah Pak Dadang juga kayaknya ngirim kepada teman-teman. Oke. Keluar ya? Nah, ini dia. Oke, udah masuk ke halaman 4. Ya, ini. Nah, ya, halaman 4. Ya, itu benar. Ini ya. Nah, secara umum ya, undang-undang ini disahkan pada tanggal 2 November 2020. Ada terkait 78 undang-undang, 77 perubahan, arti perubahan itu ada pasal yang dirubah, ditambah, dicabut, ya, atau dihapus. Dan 1 undang-undang yang dilakukan pencabutan. Nah, ini yang saya pertanyakan tadi, Pak. Isi Undang-Undang 11 2020 yang katanya 1187 halaman itu hanya memuat 185 pasal. Ya. Kalau kita spesifik berbicara tentang bab ketenagakerjaan, itu yang dihapus, mengubah, menghapus, dan menambah aturan 4 undang-undang, yaitu Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang SJSN, Undang-Undang BPJS, dan Undang-Undang Buruh Migran. Itu yang dirubah, ditambah, dan dihapus pasal-pasalnya. Mengubah untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan itu, ya, atau klaster ketenagakerjaan, itu hanya terdiri dari 5 pasal. Ya. Pasal pertama itu adalah pemberitahuan perubahan undang-undangnya. Pasal itu di pasal 80. Pasal 81 kita berbicara tentang Undang-Undang 13 yang dirubah, ditambah, dihapus. Ya. Pasal 82 itu tentang undang-undang terkait jaminan sosial, baik itu kesehatan maupun jaminan sosial pekerja, yang mana disitulah masuk poin penambahan yang dikatakan ada jaminan kehilangan pekerjaan. Ya. Pasal 83 itu tentang BPJS-nya, dan 84 itu tentang buruh migran. Nah, di pasal 81 itu ada 31 pasal yang diubah, 29 pasal yang dihapus, dan 13 pasal yang ditambah. Akan tetapi tolong cermat membacanya, bahwa dari 29 pasal yang dihapus itu tidak semuanya dihapus murni, malah dipindah menjadi ditambahkan atau mengubah pada pasal-pasal tertentu. Salah satu contoh, ya, saya nggak ingat
di pasal berapa di Undang-Undang 13-nya kalau nggak salah di pasal perubahan pasal berapa itu tentang PHK, bahwa kalau kita berbicara Undang-Undang 13 ada pasal 169 yang dihapus, dinyatakan dihapus. Tapi faktanya kalimat dalam pasal 169 itu dimasukkan di pasal lain, ditambahkan. Oke, next Pak Dadang. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman ya mengikuti perkembangan atau tidak setelah disahkannya Undang-Undang 13, Undang-Undang 11 tahun 2020 ada 4 kali diajukan judicial review, ya, yang memang menjadi polemik itu hanya satu, yaitu di nomor 91-nya. Yang pertama itu ada nomor 109 yang mengajukan KSBSI-nya Muchtar Papahan, permohonan yang diajukan tanggal 18 diterima oleh MK tanggal 20, diregister tanggal 25, diminta perbaikan dan perbaikannya masuk tanggal 21 Desember 2020. Nah, alasannya adalah salah menempatkan kedudukan Undang-Undang Dasar 45. Terdapat sekurang-kurangnya 8 materi dalam bab 4. Bab 4 itu adalah ketenagakerjaan yang bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2 serta pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Konklusinya, Mahkamah Konstitusi mengatakan permohonan tidak memiliki kedudukan hukum karena di situ ada percampuran antara membicarakan pertentangan dan membicarakan kerugian. Karena kalau berbicara materi itu adalah kerugian yang dialami. Sementara kerugian yang dialami itu tidak sepenuhnya kerugian dari serikat, tapi adalah kerugian pekerja. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Kalau bahasa tingkat pertamanya, teman-teman hukum pasti ngerti, itu yang dikatakan masalah legal standing, ya. Sehingga amarnya menyatakan pemohon tidak dapat diterima, atau dalam artian dia belum masuk kepada pokok perkara, tapi legal standing-nya tidak dianggap tidak memenuhi. Yang kedua, lanjut Pak, next, yaitu nomor 103, ya, nomor 103 tahun 2020. Pengajunya di situ adalah KSBSI yang sekarang, ya, Ibu Eli Rosita Silaban. Itu juga permohonannya dimasukkan tanggal 6 November, diterima langsung tanggal 6, diregister tanggal 12, dan perbaikannya itu dimasukkan pada tanggal 29 Desember. Alasan materi gugatannya adalah bahwa muatan Undang-Undang Cipta Kerja mengurangi atau mendegradasi bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional para buruh. Setelah dicermati, ternyata sama, ya. Dalam arti apa yang dikatakan kehilangan objek konstitusional, hak-hak konstitusional para buruh, tapi faktanya di dalam uraian permohonannya lebih mengutamakan adalah ada pengurangan beberapa hak, ya. Jadi bukan hak konstitusi yang hilang, akan tetapi ada beberapa hak yang hilang yang secara cermat kalau kita melihat hak itu pun apakah itu memang sudah menjadi hak normatif pekerja atau belum bisa dipastikan, ya. Sehingga majelis juga secara konklusinya mengatakan pemohon kehilangan objek. Kalau di tingkat pertama inilah yang disebut dengan obskur atau tidak jelas, ya, atau kabur. Apa yang digugat atau apa yang dimohonkan dan apa yang diuraikan itu tidak nyambung. Nah, maka Mahkamah Konstitusi secara majelis mengatakan pemohon tidak dapat diterima juga. Akan tetapi dalam konteks ini ada 2 hakim konstitusi yang berbeda pendapat atau dissenting opinion, yaitu Hakim Arief Hidayat dan Ketua MK Pak Anwar Usman yang berpendapat permohonan seharusnya dikabulkan.
Yang ketiga, sebenarnya ini gugatan yang keempat, tapi duluan duluan saya buat karena memang statusnya hampir sama. Pemohonnya adalah perorangan pekerja, yang mengatasnamakan perorangan pekerja, tapi setelah dicermati ini adalah dimotori oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Ada 4 orang yang mengajukan, semuanya itu ada pekerja, ya, rata-rata pekerja, dan memberikan kuasa kepada LBH-nya FSPMI. Ya, permohonan dimasukkan tanggal 15 Desember, diterima 15 Desember, register tanggal 14 April, perbaikan tanggal 25 Mei, dan telah diputus. Alasannya adalah prosedural konstitusi. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mempunyai kepastian hukum. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memiliki dasar yuridis. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak berpedoman pada teknik penyusunan, dan sebagainya. Terhadap ini juga konklusi dari Mahkamah Konstitusi mengatakan permohonan para pemohon masih kehilangan objek dan amarnya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Nah, yang terakhir adalah next Pak, putusan nomor 91 garis miring PUU garis miring 18 Romawi garis miring 2020 yang diajukan oleh pemohonnya. Sengaja saya tidak tuliskan namanya, ya, tapi ada 1 orang atas nama mantan karyawan PKWT, ya, yang merupakan karyawan swasta. Terus ada mahasiswa, ada dosen, ada migran care, ada Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari, ya, Sumatera Barat, dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau. Itu pemohonnya. Alasannya Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang. Undang-Undang Cipta Kerja melanggar format susunan peraturan dalam Undang-Undang 12 2011. Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden, bertentangan dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 dan Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang 12 2011. Konklusinya, yang pekerja, karena ini berkaitan dengan sistem pembentukan undang-undang, maka pekerja dan mahasiswa tidak dianggap sebagai pemohon yang layak. Sehingga dalam konklusinya, majelis mengatakan pemohon 1 dan pemohon 2 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Tapi untuk pemohon 3, 4, dan 5 dianggap menjadi pemohon yang layak. Karena apa? Karena pembentukan undang-undang pasti sangat dibutuhkan oleh dosen, ya, sama pemangku adat. Sehingga dibahas bahwa yang 3 pihak tersebut menjadi pihak yang sah. Dalam amarnya ada beberapa hal yang penting dikatakan. Pertama, menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam 2 tahun. Nanti apa yang menjadi dasarnya ini kita akan buka bersama-sama. Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Nomor 11 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan. Dan yang ketiga, lanjut Pak, next. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun. Yang keempat, menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentukan undang-undang tidak dapat diselesaikan, tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang dicabut oleh Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Dan terakhir,
menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini ada dua kelompok hakim yang berbeda pendapat. Pertama, kembali Pak Arif Hidayat dan Pak Anwar Usman berpendapat berbeda yang mengatakan ada beberapa materi muatan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang perlu dikabulkan, terutama ihwal hukum ketenagakerjaan. Ini yang saya agak bingung, seorang hakim Mahkamah Konstitusi memasukkan dissenting terkait hal ini, sementara pokok perkara AKO yang dibicarakan di nomor 91 tidak terkait materi muatan. Tapi dia mengatakan bahwa materi muatan perlu dikabulkan. Ini rada aneh. Yang kedua adalah Hakim Manahan MP Sitompul dan Daniel Yusmik yang berpendapat seharusnya Mahkamah menyatakan Undang-Undang AKO adalah konstitusional karena Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau disingkat UUP 3 sama sekali tidak mengatur metode omnibus. Jadi lebih jelasnya beliau mengatakan bahwa Undang-Undang 11 ini adalah omnibus yang dalam sistem perundang-undangan kita itu sudah dikenal secara akademis tapi belum dikenal secara praktis sehingga masih terjadi perdebatan. Oke, kita masuk kepada beberapa yang saya kutip di sini pertimbangan next Pak. Pertimbangan Majelis Hakim yang perlu kita kita cermati ya, bahwa kalau kita lihat dari pertimbangan Majelis Hakim ya, yang menjadi masalah di sini adalah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak jelas bentuknya. Karena dalam Undang-Undang P3 kita, bentuk perundang-undangan itu kalaupun dibuat secara gambaran hanya ada 3 macam. Ya. Pertama, undang-undang baru yang benar-benar baru sama sekali. Ya. Sama dengan pada saat terjadi kita mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 57 menjadi Undang-Undang tahun 94 kalau nggak salah, ada itu nomor 25, dan dari 25 menjadi Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu namanya undang-undang baru ya, walaupun muatannya sama. Sehingga serta-merta di situ akan dituangkan bahwa undang-undang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Yang kedua, undang-undang perubahan. Sama dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang P3 itu sudah ada perubahannya, saya lupa tahun berapa, nomor berapa, tapi di tahun 2018 atau 2019 ya. Undang-undangnya sudah ada perubahan, atau bisa juga kita sebut seperti perubahan undang-undang terhadap otonomi daerah yang sebelumnya nomor 23 dirubah dengan nomor 32, itu perubahan yang artinya undang-undang lama tetap masih berlaku, tapi undang-undang baru hanya memuat perubahan-perubahannya. Dan itu ya, yang dipahami oleh Mahkamah Konstitusi adalah per undang-undang, per satu undang-undang. Jadi dengan adanya Undang-Undang 11, Mahkamah Konstitusi mengatakan ini bentuknya apa. Kalau dikatakan undang-undang baru, ya di situ tidak baru sama sekali karena undang-undang sebelumnya yang 77 undang-undang itu masih tetap berlaku selama pasal-pasalnya tidak dinyatakan dirubah atau dihapus di dalam Undang-Undang 11. Dan penyebutannya pun ya itu dianggap undang-undang baru karena dikatakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi kelihatan dari formatnya bahwa ini adalah undang-undang baru. Akan tetapi begitu masuk kepada isinya, dia menjadi perubahan. Seharusnya kalau itu perubahan, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa dibuat di dalam
detail undang-undangnya itu bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan undang-undang ini, perubahan undang-undang ini, perubahan undang-undang ini. Jadi kalau Pak Kadis tadi mengatakan kita bisa memberikan masukan untuk membantu pemerintah untuk melakukan perbaikan ini, ya saya sebagai praktisi yang terjun langsung juga bingung. Bingungnya apa? Perubahan kalau arahnya ke sana hanya dua. Satu, merubah undang-undang itu menjadi baru, artinya ya, mencabut semua undang-undang 78 yang terkait di dalam Undang-Undang 11 dan memasukkan semua pasal-pasal yang tidak dihapus. Kalau itu dilakukan, Pak, ya terus terang undang-undang kita mau berapa puluh ribu halaman, maka tidak ada orang yang sanggup nanti bawa undang-undang, karena bawa undang-undangnya harus bawa kontainer. 77 undang-undang harus disatukan dalam satu undang-undang. Itu satu. Dan yang kedua, kalaupun kita menuruti bahwa Undang-Undang 11 ini adalah perubahan dari undang-undang sebelumnya, maka di depannya aja nanti 10 halaman itu kita hanya membaca undang-undang yang dirubah. Bahwa Undang-Undang 11 nomor 11 tahun 2020 tentang satu, perubahan undang-undang nomor sekian, perubahan undang-undang nomor sekian sampai 77-nya itu dicantumkan. Kalau yang saya pahami, arah pemahaman pandangan Majelis Konstitusi adalah ke sana. Jadi, kalau kita sebagai praktisi, ya termasuk saya sudah memberikan masukan, saya katakan apa? Mumpung dikasih kesempatan 2 tahun pemerintah untuk merubah atau memperbaiki undang-undang tersebut, yang perlu dilakukan hanya satu, rubahlah undang-undang P3 atau peraturan undang-undang pembuatan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya dimasukkan terkait dengan bentuk undang-undang omnibus atau bentuk omnibus law. Karena terkait perkembangan zaman, hal seperti ini bukan tidak mungkin akan terulang lagi terkait kepada undang-undang yang lain. Jadi karena kalau sistem omnibus diterapkan, maka arogansi egosentris dari masing-masing departemen yang terkait dengan undang-undangnya yang ada tumpang tindih dengan departemen atau kementerian yang lain akan bisa disatukan, disinergiskan dalam undang-undang omnibus. Ini salah satu contohnya. Terkait dengan undang-undang omnibus nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah mengaitkan agar tidak terjadi tumpang tindih dan saling lempar ya tanggung jawab terkait kepada dunia usaha dan investasi yang ada di Indonesia. Makanya ini tambahan sedikit kutipan buat teman-teman para praktisi. Ya. Bersyukurlah ada Undang-Undang 11 2020 dan kalau Anda mau belajar, bacalah karena Anda itu menjadi orang penting di dalam perusahaan. Di dalam Undang-Undang 11 itu, dari mulai perusahaan berencana berdiri sampai perusahaan tutup, sudah tercantum di situ semua, sehingga Anda akan menjadi ahli kalau mau. Masa kita mau kalah dengan Hotman Paris, yang biasanya dia spesifikasinya kepailitan, tapi undang-undang belum disahkan, dia sudah cari bahannya untuk dipelajari. Karena dia tahu bahwa Undang-Undang 11 ini, ibarat saya yang dulu seorang gambler, adalah joker. Ya. Joker mau kemana aja, kalau asnya kurang, maka saya masukkan menjadi as. Tapi dia tidak permanen menjadi as. Pada saat dibutuhkan, saya mau cari ke queen, dia bisa menjadi queen. Itulah Undang-Undang 11. Jadi secara spesifik, bagaimana uraian-uraian tentang pendapat-pendapat para majelis dan yang disebut opinion itu ada di materi, silakan dibaca dan kita nanti akan bertanya jawab. Terakhir masuk dalam permasalahan, next Pak, sampai permasalahan.
Nah, yang menjadi permasalahan di sini ya, pertama, Undang-Undang P3 atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mengatur metode omnibus, sehingga MK menyatakan menjadi inkonstitusional bersyarat. Artinya bahwa institusional sebenarnya, cuma ada syaratnya. Syaratnya harus sesuai dengan Undang-Undang P3, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Makanya saya katakan daripada merubah omnibusnya yang lebih repot, rubahlah Undang-Undang P3-nya, maka akan menjadi sesuai. Itu yang penting. Ibaratnya kalau baju kita kelonggaran, jangan badan kita yang dirubah, Pak. Bajunya sajalah yang dirubah biar lebih matching gitu. Ini yang saya lihat di sini. Yang kedua, pemerintah tidak dapat membuat kebijakan baru. Itu amanatnya. Yang bersifat strategis karena terjadi kekosongan hukum. Nah, jadi kerepotan pemerintah dan pemerintah daerah nanti apabila mau membuat kebijakan baru, dasarnya atau pedomannya apa? MK mengatakan tidak boleh Undang-Undang 11. Tapi mau dipakai Undang-Undang 13, ternyata di Undang-Undang 13 dikatakan dihapus. Sama dengan, ya kalau memang kepala daerahnya mau sedikit saklek seperti gubernur kita, walaupun ada sedikit nyerempet-nyerempet ke pinggir kiri kanannya, itu udah jelas. Ya. Artinya apa? Untuk upah minimum dia tetap mengacu kepada PP 36. Dan dia tidak mau berubah, karena itu sudah berjalan. Karena kalau tidak begitu, nanti dia pakai acuan apa? PP 78 sudah dinyatakan tidak berlaku. Terus untuk menetapkan upah minimum kita pakai aturan apa? Nah, ini menjadi satu beban buat pemerintah nantinya. Yang keempat, akan terjadi kekacauan hukum bila 2 tahun itu belum bisa diperbaiki. Kenapa? Yang sudah berjalan harus kembali ke yang lama, ini juga akan jadi kacau. Apalagi nanti ada beberapa perusahaan sudah merubah PKB-nya atau PP-nya mengikuti Undang-Undang 11. Tahu-tahu, ya katakanlah menurut Mahkamah Konstitusi perbaikan yang dilakukan belum benar, maka kembali ke Undang-Undang 13. Kudu dirubah deui, ribut deui, demo deui. Ini kan sudah menjadi tren. Dan yang terakhir itu adalah kelemahan ada pada kita. Ini permasalahan paling utama. Mayoritas praktisi SDM, legal, dan GA di perusahaan buta tentang undang-undang, bukan hanya Undang-Undang 11. Jadi, kalau bahasa Sundanya saya bilang begini, manajer SDM kita mau legalnya, mau GA-nya, membaca satu peraturan atau memahami satu peraturan itu, kalau istilah anak saya dipakai, pakai metode SAKA. SAKA hayang, SAKA butuh, SAKA perlu. Lamun ente, ya, sesuai jol di lemari. Nah, ini yang kita kurang. Jadi, ya, di akhirnya saya sampaikan kesimpulan dan saran menurut pandangan saya. Pertama, Mahkamah seharusnya tidak menutup mata adanya obesitas regulasi di mana di antara undang-undang yang satu dengan yang lain terjadi tumpang tindih sehingga menciptakan ego sektoral yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara tujuan hukum itu dibuat adalah memberikan kepastian hukum dalam penerapannya. Untuk mengantisipasi munculnya berbagai rancangan undang-undang omnibus yang lain, baik klaster yang sejenis maupun beragam atau multi klaster, maka pembentukan undang-undang harus segera melakukan perubahan terhadap undang-undang P3-nya dulu dengan memasukkan atau memuat metode omnibus. Dan saran saya kepada rekan-rekan praktisi, ya, baik itu praktisi SDM, legal, atau GA di perusahaan, lebih membekali diri dalam pemahaman makna yang tergandung dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, agar bisa memberikan pemahaman kepada pekerjanya. Karena yang kita ributkan adalah suatu pemahaman yang tidak dipahami.
Silakan Bapak Ibu tanya pekerja. Pada saat mereka mengatakan Undang-Undang 11 itu merugikan pekerja, di mana merugikannya? Pasti jawabannya serikat. Kata serikat itu merugikan. Jadi saya tambahkan sebelum penutup, ya, ada dua pertanyaan yang saya temukan waktu saya mengisi acara di salah satu serikat pekerja yang katanya lebih pintar, lebih kritis. Ada dua pertanyaan yang disampaikan kepada saya pada saat itu. Yang pertama, mereka menanyakan adalah bahwa bagaimana menurut Bapak terhadap Undang-Undang 11 yang dengan turunannya yang lebih menyengsarakan pekerja. Saya hanya bertanya kembali, saya katakan menyengsarakan pekerjanya di mana? Lah, pesangon diturunkan. Itu kan menyengsarakan. Jawaban saya simpel, mudah-mudahan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa kutip kalau pekerja bertanya. Tolong tanya kembali kepada mereka, pada saat mereka melamar pekerjaan, mereka mengejar upah atau mengejar pesangon. Kalau mengejar pesangon, nggak usah diterima, Pak. Karena sasarannya yang penting dia kerja 2 hari, setelah itu di PHK, pasti dapat pesangon. Berarti tidak akan mendukung program Bapak Ibu, tidak mendukung program kita untuk menjadi pekerja yang kompeten dan pekerja yang produktif. Kalau dia mengerti bahwa yang dia kejar adalah upah, maka dia akan menjadi pekerja yang kompeten dan pekerja yang produktif. Dan yang kedua, pertanyaannya yang mengatakan terkait PKB, apabila perusahaan kami dengan baik hati tetap memakai acuan-acuan, baik itu dalam pesangon, tunjangan, dan sebagainya, memakai Undang-Undang 13 yang lama, masih bisa tidak? Saya katakan bisa selama itu kesepakatan. Dan mereka tanya, dengan demikian berarti nanti perusahaan kami akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah merubah PKB atau PP-nya kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jawabannya simpel, bahwa daya saing perusahaan bukan ditentukan oleh undang-undang, tapi ditentukan oleh produktivitas dan kompetensi pekerjanya. Jadi tidak ada sebenarnya poin yang secara spesifik mengatakan Undang-Undang 11 itu lebih menguntungkan pengusaha dan merugikan pekerja. Itu mungkin dari saya. Terima kasih sebelumnya. Kalau ada pertanyaan, saya siap setiap saat. Tapi sebelumnya, biar pertanyaannya bisa saling rangkum, dilanjut oleh Pak Dadang. Saya kembalikan kepada host Pak Babe Sulan. Terima kasih. Terima kasih Pak Balin. Tepuk tangan dulu dong. Wah, biar nggak ngantuk kita nih. Kalau jam 3 ini luar biasa. Mendengarkan bahasa hukum yang rumit, yang multitafsir, sehingga kita juga riuh ini. Dan kesimpulan yang terakhir itu ternyata katanya orang-orang SDM buta terhadap hukum. Ini tantangan Pak Dadang ini buat kita. Baik, sebelum saya berlanjut dengan komentar-komentar yang lain, kita lanjutkan saja dulu dengan Pak Dadang. Pak Dadang, upah minimum ini tidak kalah kontroversinya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Malah setiap tahun menjadi topik trending ini. Setiap tahun pastilah para manajer SDM itu siap-siap dengan demo buruh, dengan usul buruh dan segala macam. Karena tidak pernah puas tentang ketentuan upah minimum. Sebetulnya apa sih? Bagaimana filosofi upah minimum itu? Bagaimana praktek penerapannya? Apalagi hari-hari ini setiap gubernur, kepala daerah atau siapalah, ini ada kaitan dengan politis juga ini upah minimum itu. Tidak semata-mata ketentuan rupiah. Nah, Pak Dadang mungkin barangkali akan mengulasnya yang lebih praktis dengan bahasa kita nih, Pak. Oke, terima kasih Pak Dadang, Bang. Terima kasih Pak Silwan. Saya sebenarnya menyambung ya pembahasan dari Bang Parlin. Tapi mungkin lebih ke upah minimumnya nih yang 2022 ini kan hingar-bingarnya rada beda gitu ya. Jadi ini kan ritual tahunan. Dari mulai Oktober sampai Desember itu ya selalu meriah, ya, terutama kalau kita di Jawa Barat di Gedung Sate ya. Meriah.
Saya ingat itu dari Bang Parlin juga istilahnya itu yang disebut UMHD ya, UMHD ya Bang Parlin ya. Iya, iya. Bukan UMK tapi UMHD, upah minimum hasil demo. Gitu kan. Ya. Jadi ya itu yang terjadi gitu, bukan UMP UMK gitu, tapi UMHD, upah minimum hasil demo gitu ya. Dan itu yang berjalan setiap tahun ya, Makin bahkan banyak demo makin tinggi upah minimumnya. iya betul gitu ya. Nah, saya udah siapkan materi dan materi saya mencoba dari sudut pandang praktisi ya, karena saya juga masih di industri dan sampai hari ini juga masih berunding karena amanat dari SK Gubernur yang kedua itu kan. Jadi harus bersepakat gitu ya. Jadi ya kami juga masih ini udah 2 kali pertemuan ya kayaknya belum ketemu, jadi masih harus ada lagi sesi perundingan lanjutan gitu ya. Baik, mohon izin saya share screen. Beberapa bagian saya skip karena juga sama dengan apa yang disampaikan Pak Kadis dan apa yang disampaikan oleh Bang Parlin. Udah muncul? Ya, muncul Pak. Ini. Nah, ini saya ngutip aja nih ya. Ada omongan bijak dari bajak laut. Jadi karena ini kan kita topiknya masalah gitu ya, masalah UCK dan masalah upah minimum gitu ya. Jadi kalau bicara masalah itu kan ya relatif gitu ya. Masalah adalah soal sikap dan soal sudut pandang. Makanya ini Kapten Jack Sparrow ini yang terkenal di dalam serial film bajak laut ya. Di Caribbean ini adalah bahwa the problem is not the problem, but the problem is your attitude ya about the problem. Ini bijaksana sekali nih bajak laut itu, benar-benar wise gitu ya, dan menginspirasi bahwa sesuatu itu disebut masalah itu tergantung kan Anda melihatnya dari mana, dan Anda mau menyikapinya seperti apa, apakah mau menyikapi secara positif atau mau menyikapi secara negatif ya. Nah, karena di dalam tripartit atau hubungan industrial secara lengkap itu kan ada pengusaha, ada pekerja, dan pemerintah. Jadi kalau melihat UU CK dan turunannya, ya masing-masing kan punya perspektif. Dan pemerintah sendiri kan sebenarnya penggagas daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi bagi pemerintah itu Undang-Undang Cipta Kerja itu solusi ya, untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Ya, jadi ya karena yang menggagas dan view dari pemerintah ini sebagai negara, ya, view-nya sangat komprehensif. Ya. Jadi tidak hanya memikirkan pelaku tertentu saja, ya, tapi secara komprehensif. Dan ini ada yang dijelaskan oleh Pak Jokowi itu seperti itu. Ya. Nah sekarang bagi pekerja. Ya, bagi pekerja itu, tapi saya kasih dalam kurung nih, gitu ya. Pekerja yang mana? Angkatan kerja itu kan mereka yang sebut saja usia produktif ya, dari mulai umur 15 sampai umur 64 atau 65 itu kan angkatan kerja, usia produktif. Sekalipun yang boleh kerja itu kan orang dewasa itu umur 18 gitu kan. Di bawah 18 kan pekerja anak ya. Usia pensiun kan variatif ya, dari mulai yang pensiunnya umur 55 sampai ada yang pensiunnya umur 65 barangkali. Atau kalau Hakim Agung itu kan 70 ya Bang Parlin ya pensiunnya ya. Gitu ya. Nah, jadi saya mencoba membatasi ini pekerja yang mana begitu ya. Saya punya penilaian bagi pekerja di luar pencari kerja dan pekerja PKWT. Dengan kata lain, bagi karyawan tetap, gitu ya, bagi karyawan tetap, UCK itu masalah, gitu ya. Tapi belum tentu itu tuh merupakan masalah bagi pencari kerja dan bagi karyawan kontrak, belum tentu jadi masalah. Ya, ya ini kan yang keresahannya itu apa? Misalnya upah minimum kok, jadi mereka mungkin tidak bisa sebebas sebelum ini, gitu kan? Ya. Atau dibatasi, direm pertumbuhannya, karena memang yang terjadi kalau secara historis itu kan terjadi anomali ya,
kenaikan upah minimum itu jadi bola liar. Gitu, ya. Dan PP 78 2015 itu mencoba mengerem sebenarnya. Ya. Tapi udah kadung kacau balau. Dan sekarang mencoba semua ditertibkan dengan PP 36 ya berbasis cipta kerja ini. Ya, tapi yang sebagaimana kita tahu ini kan tahun pertama kita pakai regulasi baru. Itu yang terjadi, ya. Ini soal PHK, misalnya tadi dikatakan, oh pesangonnya kok turun, status pekerja, ya ada kesan bahwa jadi kontrak seumur hidup, ya, dan sebagainya. Waktu kerja katanya ditambah, pesangon berkurang, bonus berkurang. Ini yang dikeluhkan. Ya. Tapi hemat saya kan, ini pekerja yang mana dulu gitu, yang merasa itu masalah. Ya. Nah kemudian bagi pengusaha, hemat saya ya karena saya memang ada di sisi pengusaha ya, jadi saya 31 tahun ini jadi orang HR itu kan ya pasti saya ada di sisi pengusaha karena saya mewakili pengusaha begitu ya. Bagaimana perspektif pengusaha? Bagi pengusaha itu sebenarnya UCK itu bisa menjadi solusi tapi dengan catatan tertentu. Dengan catatan tertentu. Ya, tidak mutlak. Ini disebutkan mengenai kemudahan, perizinan, kepastian hukum dan sebagainya. Ya. Nah, tapi nanti di belakang saya sampaikan bahwa catatannya apa. Ya. Nah inilah isu-isu penting dari perspektif pengusaha itu. Ya. Nah ini sengaja saya tampilkan ilustrasi timbangan. Ada timbangan yang disebut timbangan cost and benefit. Ya. Kalau tampilan yang di sini itu yang lebih berat cost-nya kan. Benefitnya kalah berat gitu ya. Kalau posisinya seperti ini, mau regulasi apapun yang diterbitkan oleh pemerintah, nggak banyak membantu. Ya, nggak banyak membantu. Ya. Yang ideal itu adalah benefitnya lebih berat, lebih banyak daripada cost. Atau minimal sebanding, setara. Ya. Tapi kalau seperti ini, nggak banyak membantu. Nah, jadi mungkin poin pentingnya isu-isu yang dari perspektif pengusaha itu adalah biaya pesangon akan lebih ringan. Betul. Ya. Biaya pesangon akan lebih terutama untuk yang pensiun. Gitu ya. Dan ada pengurangan 15%. Gitu ya. Namun diganti dengan munculnya biaya kompensasi PKWT. Iya kan? Kalau karyawan kontraknya ribuan orang, setiap selesai kontrak harus ada kompensasi PKWT, sebenarnya justru itu ongkosnya jauh lebih gede daripada pesangon. Ya, ini catatan yang pertama. Ya kecuali kalau di perusahaan tersebut karyawan kontraknya sedikit, ya mungkin ini tidak begitu krusial. Ya. Kedua, kenaikan upah minimum bisa dinormalisasi. Ya, kenapa saya mengambil istilah dinormalisasi? Karena yang berlangsung setelah Undang-Undang 13 2003 ini berlaku tahun 2003 yang lalu, ya, sampai kemudian bahkan setelah PP 78 2015 itu yang terjadi itu abnormal, abnormal. Praktek di lapangan pun sebenarnya mau dari sisi pengusaha, sisi pekerja maupun dari sisi pemerintah sendiri misalnya itu ada yang inkonsisten gitu kenyataan. Kenaikan upah minimum bisa dinormalisasi dan dikendalikan. Namun implementasinya sangat gaduh. Dan tidak ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Termasuk yang kita lihat sekarang gitu kan. Pusat itu arahannya bagaimana, reaksi daerah bagaimana. Ya. Terutama yang memang unik itu pertama adalah DKI Jakarta, ya. Yang kedua adalah Jawa Barat. Gitu. Provinsi lain relatif tidak begitu aneh. Sekalipun juga ada beberapa provinsi yang tidak konsisten dengan PP 36 sebenarnya. Ya, tapi tidak segaduh seperti di DKI, Banten maupun Jawa Barat. Momen kenaikan upah minimum masih mungkin untuk dimanfaatkan sebagai sarana dalam tanda petik pemenangan pilkada oleh incumbent. Ya kalau ini masih ada itu juga berarti kan penerapannya tidak konsisten, masih bisa terganggu ya dengan kepentingan politis. Berikutnya proses perizinan ya. Jadi teman-teman jangan lupa
Undang-Undang Cipta Kerja itu kan isinya bukan cuma klaster ketenagakerjaan. Ya, hampir semua aspek kehidupan bangsa diatur lagi di situ. Makanya jumlah pasalnya gila, banyak banget. Jumlah halamannya juga banyak banget. Berapa rim kalau di print gitu. Ya. Nah, terutama ya isu yang berikutnya yang jadi hal penting di mata pengusaha itu masalah perizinan. Ya. Proses perizinan mungkin bisa lebih sederhana dan lebih ringan biayanya. Ya. Sepanjang implementasi di lapangan dapat dipastikan berjalan konsekuen dan konsisten dan tidak disiasati oleh oknum pejabat berwenang gitu. Ya. Dan ini justru persoalan gitu ya. Jangan sampai kalau lihat atau mengikuti pidato presiden itu sepertinya bagus, baca aturannya bagus, penerapannya belum tentu. Ya, kan itu yang terjadi. Nah, sekarang soal putusan Mahkamah Konstitusi tadi sudah panjang lebar oleh Bang Parlin, saya lewat aja ini ya. Nah, sekarang soal regulasi baru upah minimum berdasarkan UU CK dan PP 36 ya. Kebetulan tadi juga sudah dibahas oleh Pak Kadisnaker ya. Ya intinya beginilah, ini saya kutip aja beberapa pointer. Jadi aturan mainnya memang ada perbedaan dibandingkan PP 78 2015. Ya intinya kan tidak bisa lagi hanya tidak bisa lagi menggunakan dua variabel sebagai penentu ya, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sekarang harus pilih salah satu yang lebih tinggi yang mana, itu yang pertama. Tapi juga kemudian dikendalikan karena ada batas atas, batas bawah. Gitu ya. Dan adalah angka-angka yang orang statistik yang lebih mengerti. Gitu ya. Makanya memang kewenangannya itu penyajian data diserahkan kepada Badan Pusat Statistik. Ya. Cuma yang tadi tidak disinggung oleh Pak Kadis itu adalah mengenai upah minimum untuk usaha mikro dan kecil. Ya. Upah minimum untuk usaha mikro dan kecil itu, jadi ada syaratnya kan ya, mikro kecil itu kan ada kriteria. Gitu. Nah, untuk mereka itu ini ada satu keringanan ya, karena banyak di antara mereka nggak sanggup gitu bayar upah minimum. Ya. Kesepakatan upah tersebut sekurang-kurangnya 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi. Jadi upah yang disepakati sekurang-kurangnya sebesar 25% di atas garis kemiskinan tingkat provinsi. Dan data itu bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Nah, inilah kurang lebih ilustrasinya. Ini saya lewat aja, ini sangat teknis. Nah, ini juga yang saya perlu garis bawahi, ini saya kasih panah. Ya. Karena ini juga yang diperjuangkan oleh teman-teman serikat pekerja, yaitu pengen tetap ada upah minimum sektoral. Ya. Nah, jadi di regulasi baru itu, gubernur tidak boleh lagi menetapkan upah minimum sektoral. Ini juga bagian penting. Ya. Nah, sekarang problematika ya UMP 2022 DKI Jakarta dan Jawa Barat. Ya, ini ilustrasinya lah situasi kayak kemarin tuh kayak begini ya, kurang lebih. Nah, ini jadi di DKI itu dilakukan revisi dari SK Gubernur 1395 direvisi ke 1517 yang intinya merevisi kenaikan dari 1,09% diubah menjadi 5,1%. Itu satu lonjakan yang bikin panik banyak pengusaha. Gitu, ya. Bahkan sampai Apindo DKI Jakarta kan melakukan gugatan kepada PT UN. Kemudian ini yang Jawa Barat. Ya. Kalau Jawa Barat menurut saya juga tidak begitu gimana-gimana amat ya. Cuman bola panasnya jadi ada di perusahaan. Gitu ya. Gubernur Jawa Barat mengakomodir tuntutan buruh dengan menerbitkan SK UMK untuk pekerja masa kerja 1 tahun atau lebih. Ya. Jadi yang semula SK dengan cap 732 itu dilengkapi ya, bukan dianulir atau bukan direvisi. Dilengkapi dengan SK Gubernur cap 874. Yaitu untuk kenaikan upah bagi pekerja masa kerja 1 tahun atau lebih pada perusahaan di Jawa Barat. Ya. Nah ini isinya, ya isinya. Jadi kenaikan upah bagi pekerja di atas 1 tahun itu dikasih rentang 3,27 sampai 5%. Nah, besaran itu jadi pedoman ya untuk struktur skala upah. Kemudian yang ketiga upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih sebagai dimaksud ditetapkan berdasarkan produktivitas, kemampuan perusahaan dan kesepakatan. Nah, jadi memang harus bersepakat ini masalahnya gitu ya. Jadi harus ada rundingan. Dan yang keempat ini membuat diktum yang
di atas khususnya diktum 1 itu jadi tidak mutlak. Ya. Pengusaha dan serikat pekerja dapat menyepakati besaran kenaikan upah ya yang tidak harus sama dengan rentang itu. Jadi memang kuncinya adalah kesepakatan. Oke, kesimpulannya barangkali ini poin pentingnya yang bisa saya sampaikan. Bagi pemerintah, UUCK adalah solusi untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, mengatasi pengangguran dan menjadikan bonus demografi sebagai kekuatan dan peluang ya. Jangan menjadikan bonus demografi justru jadi musibah gitu ya. Orangnya banyak, angkatan kerja banyak tapi nggak ada kerjaan gitu ya. Bagi pekerja, saya kasih dalam kurung ya, di luar pencari kerja dan pekerja PKWT. UUCK adalah masalah karena beberapa manfaat mengalami penurunan seperti kompensasi PHK dan kenaikan upah minimum. Ya. Bagi pengusaha, UUCK bisa menjadi solusi tapi dengan catatan tertentu yang tadi saya sampaikan. Ya. UUCK dapat dinyatakan inkonstitusional apabila amanat perbaikan tidak dilakukan sesuai amanat. Ya, MK dalam 2 tahun tenggat yang diberikan. Bagi perusahaan-perusahaan di Jawa Barat, kesepakatan bipartit internal perusahaan merupakan kunci pelaksanaan UMK 2022 Jawa Barat sesuai isi gubernur yang berlaku. Saya kira itu poin-poin pentingnya Pak Sulwan. Jadi untuk lebih tajamnya kita dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Terima kasih Pak Dadang. Singkat, jelas, mudah-mudahan dipahami dengan jelas juga. Tapi kita masih ada waktu 30 menit. Silakan pada Bapak dan Ibu ajukan pertanyaan langsung kepada siapa tentang apa. Pertanyaannya singkat, langsung tentang pertanyaan. Maka saya buka pertanyaannya. Langsung saja. Silakan. Saya mungkin Pak tanya Pak. Baik. Pak Jauhari. Ya. Ya, mangga. Yang pertama mungkin pertanyaan saya ini cocoknya tadi buat Pak Kadis ya, tapi Pak Kadisnya sudah nggak ada. Ya mungkin Pak Hakim sama Pak Dadang bisa bantu menjawab. Mengenai regulasi kenaikan yang mengacu ke SK kedua gubernur itu, pertanyaan saya tadinya harus ke Pak Kadis, pengawasan di Snakernya bagaimana? Karena kan biasanya SK itu langsung berbentuk angka. UMK Kabupaten Bandung 3.200.000 misalkan. Pengawasannya pada saat ada upah di bawah itu langsung ketahuan. Tapi sekarang kan SK bentuknya kenaikan persentase minimum 3,27. Sekarang kalau misalkan UMK Kabupaten Bandung 3.200.000, tapi perusahaan sudah memberlakukan 3,7, 3.700.000. Kalau dia tidak menaikkan, pengawasan di Snakernya tahu kalau itu tidak naik bagaimana. Terkecuali kalau SK kedua itu bunyinya adalah minimal 3,27 dari angka berapa, baru bisa dilakukan pengawasan. Tapi kalau cuma begitu, pengawasannya bagaimana? Itu pertanyaan saya, pengawasan di Snakernya seperti apa? Kalau angkanya tidak ditentukan, terkecuali kalau SK itu memuat misalkan 1 tahun sekian, 2 tahun angkanya rupiahnya sekian, 3 tahun rupiah, yang di bawah itu bisa ketahuan. Kemudian ini buat Pak Hakim mungkin ya. Kalau kita lihat regulasi SK kedua itu dikaitkan dengan pasal 1321 dan 1324 KUH Perdata, ini bagaimana? Karena di pasal 1321 KUH Perdata itu dinyatakan bahwa tidak ada kesepakatan atau kesepakatan itu bisa dibatalkan apabila dibuat di dalam tekanan. Sedangkan SK kedua itu ditandatangani ya, kita tahu bagaimana, di dalam kepungan buruh. Iya kan? Nah, kemudian di pasal 1324 KUH Perdata juga dijelaskan apa yang dimaksud dengan tekanan itu. Dan itu hal-hal itu semua masuk dengan kejadian-kejadian kemarin pada saat demo buruh. Nah, artinya pada saat ini nanti kan saya tahu juga kan Apindo melakukan gugatan. Nah, kalau unsur-unsur ini dimasukkan, apakah ini bisa menjadi penguat? Karena kan kalau kita melihat pasal 1320 sahnya perjanjian itu kan yang nomor 1 kan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Disambung pasal 1321
kesepakatan itu tidak bisa di bawah tekanan. 1324-nya menjelaskan lagi yang dimaksud tekanan itu apa, dan semua itu unsur itu ada pada saat demo buruh kemarin. Itu aja sih pertanyaan dari saya, Pak. Makasih. Baik, Pak Hakim, maka langsung aja dijawab. Kalau tadi kan pertanyaannya untuk Pak Kadis, nanti kita sampaikan ke Pak Kadis. Ya, silakan Pak Parlin. Baik, Pak. Sedikit aja saya bantu biar Bapak jangan penasaran terkait pertanyaan tentang pengawasan. Sebenarnya kalau kita berbicara pengawasan menyeluruh masih kita pertanyakan. Karena ada metodologi di pemerintah, terutama di Dinas Tenaga Kerja, yang punya prinsip tidak ada pelanggaran apabila tidak ada pengaduan. Itu. Jadi kalau Bapak nanya bagaimana pengawasan, selama pekerja Bapak nggak lapor, nggak perlu ada pengawasan. Itu. Nah, terkait Bapak mengatakan 1321 ya, 1320 ya. Saya tanggapi 1321-nya begini, Pak. Tadi Bapak mengatakan 1321 demo buruh yang melakukan tekanan terhadap penetapan SK. SK itu bukan kesepakatan, bukan perjanjian. Ya. Jadi SK itu adalah kewenangan penuh oleh gubernur. Dia mau mengeluarkan SK dengan tekanan, itu hak dia. Dia tidak mau mengeluarkan, itu juga hak dia. Itu tidak bisa dibatalkan secara hukum, kecuali ya kita yang terlibat langsung atau stakeholder yang terlibat langsung terhadap SK itu melakukan gugatan untuk pembatalan SK. Ya, jadi itu tidak peradilan umum. Terkait 1320-nya, saya pertegas kembali Pak, bahwa ketenaga kerjaan itu adalah lex specialis. Walaupun 1320 mengatur kesepakatan menjadi hukum bagi kedua belah pihak, ya 1320, 1338, hukum menjadi kedua belah pihak, akan tetapi, ingat loh Pak, bahwa kesepakatan tertentu atau perjanjian tertentu itu diatur lebih khusus di dalam Undang-Undang 13 atau turunannya, begitu juga Undang-Undang 11 atau turunannya. Jadi tidak serta-merta perdata murni itu bisa kita pakai berbicara di dalam ketenaga kerjaan. Akan tetapi, ini masukan kepada rekan-rekan, apabila seperti Pak Dadang masih berunding dalam pembuatan atau kesepakatan terhadap upah yang di atas 1 tahun, itu dilakukan tekanan untuk melebihi, ingat loh, melebihi dari isi SK yang 3, sekian, ya, itu yang bisa diperselisihkan. Tapi kalau masih mengacu kepada SK, lah acuan mereka memaksa itu kan memaksa menjalankan SK. Bukan tekanan loh. Jalankan SK. Itu sama aja dengan kalau pengawas datang memeriksa ini tidak benar, jalankan SK. Selesai. Itu bukan paksaan. Tapi kalau katakanlah mereka menuntut bahwa gubernur mengatakan bisa lebih dari itu dengan kesepakatan. Kami mau 5%. Nah, kalau Bapak menyepakati itu di bawah tekanan. Tapi intinya di bawah tekanan dalam konteks pengusaha masih bisa berkelit agar tidak jadi tekanan. Contoh, apabila tidak sepakat melebihi standar yang diberikan oleh SK, ajukan gugatan. Intinya, nyatakan perundingan deadlock, masuk ke mediasi, masuk ke kami, maka putusan hukumlah yang menentukan berapa kenaikan yang pantas. Dan pengadilan tidak akan memutus lebih dari kenaikan yang ada. Itu yang paling utama, Pak. Jadi jangan terjebak pada hal-hal yang yang kita terbawa oleh mindset pikiran mereka. Sama aja dengan dulu saya katakan begini, banyak teman-teman serikat pekerja ini masih menuntut untuk menekan perusahaan menjalankan yang namanya upah sundulan. Saya bilang upah sundulan itu nggak ada dasar hukumnya. Itu hanya kebiasaan. Jadi kalau Anda tidak mau dan tidak sanggup, buktikan tidak sanggup,
biarkan mereka menggugat. Dan ingat satu hal, itu yang saya katakan sama serikat pekerja, bahwa tidak ada mogok yang sah. Karena kalau mereka mogok karena perundingan tidak selesai dan perundingan itu sudah masuk ranah mediasi, maka itu masuk ranah perselisihan. Segala sesuatu yang diperselisihkan tidak boleh dimogokkan. Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Johari bisa jawaban Pak Parlin bisa memuaskan ini. Ya, leg spesialis deroga leg generali. Luar biasa. Mangga yang lain silakan, masih ada waktu. Boleh Pak bertanya Pak? Silakan Bu Silakan. Risda, langsung saja pertanyaannya kepada siapa dan apa. Ya, saya mau bertanya ke Pak Saragih atau Pak Dadang. Begini Pak pertanyaannya. Jika ada pekerja yang tidak mau menerima uang pensiun, kita perhitungkan uang pensiun berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja PP 36 pasal 56 ya Pak. Tapi mereka berdebat karena mereka itu menginginkan perhitungannya berdasarkan Undang-Undang 13. Di pikiran mereka gitu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini masih ada perdebatan inkonstitusional dalam jangka waktu 2 tahun. Jadi persepsi mereka itu undang-undang ini batal demi hukum. Jadi apakah akan menjadi perselisihan nanti mau kita bawa kemana atau seperti apa Pak? Bang Parlin cukup, ini mah Prisca? yang harus jawab. Ya cukup Pak. Ya, silakan Pak Parlin. Baik, sebenarnya ini sederhana aja ya, seperti yang saya katakan tadi, Bu Risda. Intinya apa? Ya, ada ketentuan. Memang ada hakim itu diberikan kewenangan membuat putusan berdasarkan kebiasaan, keadilan, hukum dan sebagainya. Ya. Nah, kemarin itu sempat memang kami beberapa hakim agar tidak terjadi disparitas, sempat membuat semacam kesepakatan, kita lihat kapan perselisihannya terjadi. Apabila perselisihan itu terjadi sebelum disahkannya atau diundangkannya PP 34, 35, 36, 37, maka acuan yang kita pakai tetap Undang-Undang 13. Tapi setelah disahkan itu, ya, maka kita akan mengacu kepada Undang-Undang 11 dan turunannya. Nah, akan tetapi tanda kutip pengusaha sedikit dibantu oleh Mahkamah Agung untuk saat ini. Dibantunya di mana? Di SEMA nomor 5 tahun 2021 itu ditegaskan, ya, walaupun SEMA itu bukan hukum ya, tapi itu menjadi tolak ukur hakim untuk melaksanakan tugasnya. Di situ ditegaskan acuan penggunaan undang-undang itu adalah kapan gugatan itu diajukan. Jadi walaupun masalah pensiun ini terjadi di 2019, diajukan sekarang, maka tetap kita bisa mempergunakan Undang-Undang 11 2020. Tapi kalau diajukan itu sebelumnya atau pada saat itu masih berjalan persidangan baru PP-nya disahkan, maka kita tetap pakai 13. Nah, itu batasan-batasan untuk saat ini. Tapi kalau untuk saat ini bisa saya pastikan 90% pasti perselisihan itu pasca ditetapkannya undang-undang dan diundangkannya peraturan pemerintah. Terkait Ibu mengatakan sudut pandang pekerja seperti itu, ya, itu bukan suatu hal yang aneh. Memang sudut pandang pekerja selalu seperti itu. Karena, mohon maaf, saya mantan provokatornya. Jadi memang pekerja itu diprovokatori tidak mau tahu. Jadi pekerja itu dididik dengan cara, ya, kalau saya ngomong kepada Dadang, dengan sistem cerbonan, pokoke. Kalau pokoke katanya itu berlawanan dengan hukum, ya mereka merasa mereka lah penentu hukum. Tapi ingat, hukum yang sah itu adalah putusan pengadilan. Jadi
Kalau memang tidak sepakat, silahkan maju ke buat risalah bipartitnya bahwa tidak sepakat terhadap nilai pesangon seperti itu atau nilai pensiun seperti itu, nyatakan tanggal berapa tanggal pensiunnya, nah baru masuklah ke mediasi. Mohon maaf kepada kalau masih ada orang dinas di sini, karena kadang-kadang mediasi itu hanya pekerjaan bayar hutang, ya, tidak mendalami secara dalam, maka kami masih menganggap anjuran mediator itu hanya sebagai syarat formil agar bisa mengajukan gugatan. Jadi Bapak Ibu jangan takut dengan isi anjuran kalau memang Bapak Ibu masih merasa punya bukti untuk menuntut keadilan yang sebenarnya. Kenapa? Ya maaf aja, mediator kita begitu ada perkara satu orang, dia bawa teman-teman satu kampung, maka apa yang dia keluhkan itu diterima semua. Itu sudah karakteristik kita. Karena susah juga menjadi, saya kadang-kadang kasihan juga melihat mediator. Jadi mediator juga susah, Bu. Begitu mereka menjalankan dengan benar, suara atau pamor kepala daerahnya berkurang, besok dipindahkan jadi tukang kebun. Jadi ya wajar-wajar saja mereka hanya menjalankan tugas sebagai bayar utang. Jadi intinya kalau kamusnya Besulan saya pakai, maju terus pandang mundur selama kita bisa memahami dan kita yakin kita bisa maju. Itu aja. Makasih. Baik. Pak Dadang barangkali mau nambahkan dalam praktek? Kalau di saya justru kebalikannya, Bu Risda. Kebalikannya tuh kenapa? Karena di tempat saya kan SPS itu yang lagi menggugat gitu. Justru mereka dengan manajemen bersepakat belum pakai Undang-Undang Cipta Kerja. Justru masih pakai Undang-Undang 13. Ya. Nah, sebenarnya sih jadi saling membantu juga. Yang mau pensiun kita masih pakai Undang-Undang 13. Jadi tidak sampai tekor tuh. Kan tekornya bisa sampai 20% itu berkurangnya kan. Ya. Tapi kalau perusahaan pun terbantu. Jadi yang selesai PKWT juga belum kita berikan kompensasi PKWT gitu. Jadi ya kami masih menggunakan status quo gitu. Jadi itu sedikit sharing aja kalau pengalaman praktiknya ya mungkin di beberapa perusahaan juga ada yang mirip seperti itu sebenarnya gitu ya. Jadi memang ya kuncinya kesepakatan ya. Ya silakan Bu Risda. Iya Pak Dana sedikit. Kalau di kita sih kalau untuk PKWT udah dipastikan uang perhitungan kompensasinya kita sudah diberikan. Nah ini yang mau kan kemarin biasanya di awal tahun kita mengumpulkan karyawan yang mau pensiun. Nah bagaimana nanti menjelang pensiun persiapannya gitu kan. Nah termasuk perhitungan uang pensiunnya. Tapi kemarin ada beberapa pertanyaan seperti itu Pak. Kayaknya mereka sebagian orang serikat menginginkan yaitu pengen di Undang-Undang 13 perhitungannya seperti itu Pak. Masalahnya di PKB diatur nggak Bu? Kalau di PKB-nya diatur nggak? Kita kebetulan masih PP ya Pak ya? Ya di PP-nya diatur nggak? Di PP-nya kita diaturnya undang-undang yang berlaku Pak. Kalau undang-undang yang berlaku maka ya Pak bertahanlah di Undang-Undang 11. Gitu aja. Begitu Ibu di PP Ibu mengatakan bahwa segala sesuatunya di pesangon atau pensiun mempergunakan undang-undang berlaku, pakai 11. Karena ada PP atau PKB yang memang diuraikan hak pensiun adalah sekian sekian sekian. Nah kalau itu nggak bisa Ibu keluar dari sana walaupun undang-undang sudah berubah. Karena apa? Secara hukum kebiasaan atau hukum yang sudah dibuat disepakati lebih tinggi dari hukum umum, maka itulah yang berlaku. Jadi untuk perusahaan yang memang dulu
dia abu-abu mengatakan bahwa sistem yang dipakai adalah undang-undang yang berlaku, maka amanlah dengan menggunakan Undang-Undang 11. Jadi nggak usah berpikir langsung untuk buru-buru merubah PP. Karena dengan undang-undang berlaku itu ya dia ikut kemana-mana. Tapi kalau memang diuraikan, barulah dirubah. Gitu loh. Jadi ya bagi saya, sudut pandang saya, itu perusahaan Ibu safety untuk mempergunakan itu. Ya, Baik, saya Pak, nambahin terima kasih, lagi pula akan terjadi inkonsisten. Kan di tempat Ibu Risda udah dibayarkan kompensasi PKWT. Sudah, Pak. Berarti kan Undang-Undang 11 2020-nya sudah dijalankan. Betul kan? Betul. Kalau di Undang-Undang 13 tidak ada kompensasi PKWT. Masa mau sepotong-sepotong untuk yang kontrak pakai undang-undang yang baru, untuk yang pensiun pakai undang-undang lama. Jadi gimana dong? Betul, Pak, betul. Kan inkonsisten. Dan sebenarnya klausul yang berbunyi bahwa dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku, ya yang berlaku sekarang yang mana? Ya, yang tadi disampaikan Bang Parlin itu udah sangat logis begitu. Ya, demikian tambahannya. Ya, makasih Pak Dadang, makasih Pak Saragi. Ya. Baik, terima kasih. Teman-teman masih ada waktu satu pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaan dari Pak Kelly di chatting, Pak. Ya. Oh iya, Coba Pak saya Kelly bacakan. ini. Perihal Perihal PKWT selama masa PKWT, apakah merupakan masa kerja bagi pekerja PKWT tersebut? Bagaimana aturan sebenarnya? Mangga, silakan Pak Parlin atau Pak Dadang. Silakan Bang Parlin, silakan. Jadi begini, kita harus pahami dulu makna PKWT itu dengan tujuan apa? Masa kerja itu dengan tujuan apa? Ya. Kalau masa kerja itu tujuannya untuk berbicara hitungan pesangon, maka yang berlaku adalah perhitungan pesangon itu adalah sejak dinyatakan karyawan tetap. Artinya dalam pengangkatan karyawan PKWT menjadi PKWTT, tolong dihilangkan masa dia bekerja di sana selama PKWT, karena itu sudah dibayar di depan semua, gitu loh. Jadi jangan dipakai lagi bahwa hubungan kerja dinyatakan sebagai karyawan tetap sejak hubungan kerja terjadi, lah itu kesalahan perusahaan. Nah, jadi hitungan masa kerja pekerja itu kalau terkait kepada pesangon adalah sejak hukum menyatakan dia karyawan tetap. Artinya kalau tidak ada SK pengangkatan, maka pengadilan akan melihat apakah PKWT-nya salah atau tidak. Makanya di Kemen 100 juga ditekankan itu PKWTT berubah semenjak terjadinya kesalahan pekerja. Terkait kompensasi PKWT, jelas itu kita bayar per tahun berjalan. Artinya karena Undang-Undang 11 dan PP-nya baru berlaku tahun 2021, maka sejak itulah dihitung kompensasinya. Makanya dikatakan dalam penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 juga menyatakan secara parsial. Artinya apa? Kalau sisa PKWT-nya dengan keluarnya undang-undang itu hanya 6 bulan, 6 bulan lah Pak bayar kompensasinya. Bukan 1 tahun, walaupun PKWT-nya 1 tahun. Ya. Jadi kumulatifnya 6 bulan dikasih upah 1 bulan, berarti setengah bulan upah. Begitu juga kalau misalnya dia PKWT sudah 10 tahun, maka yang ke belakang itu hangus. Karena apa? Undang-undang itu tidak berlaku surut. Jadi ya dia PKWT 10 tahun yang lalu ya itu udah kesepakatan PKWT dan itu sudah habis. Maka masa PKWT-nya juga sudah berakhir. Tapi ini saya ingatkan teman-teman ya, yang menjadi bingung itu adalah dibuat PKWT-nya langsung 5 tahun. Apakah 5 tahun itu dibayar kompensasinya untuk 5 tahun? Kalau kita mengacu ke undang-undang,
5 tahun PKWT langsung sebelum undang-undang keluar, maka PKWT sudah batal demi hukum. Jadi dia karyawan tetap. Gitu loh. Jadi tidak berlaku. Sekarang saja PKWT itu yang diberlakukan. Belum lagi kalau secara spesifik seperti yang saya katakan sering, ya, mohon maaf, tanda kutip, belum ada PKWT yang benar. Kalau dikatakan kalau kita mau saklek pengadilan, maka semua PKWT yang ada itu adalah bertentangan dengan undang-undang. Sehingga semua PKWT tidak sah. Akan tetapi kita tidak sesaklek itu, makanya kita masih menggali telah mana bisa kita katakan PKWT itu sah atau tidak. Nah, tapi kalau untuk terkait referensi, ya sah-sah saja. Ya, masa kerja semenjak PKWT itu diberlakukan. Dalam arti masa orang walaupun dia PKWT diperpanjang 5 tahun hanya disebut masa kerjanya 1 tahun, itu salah. Hanya di referensi pun agar itu tidak menjadi jebakan harus diuraikan 5 tahun itu dengan periode PKWT. Jadi nggak dibikin bahwa Pak saya kan 5 tahun tidak sesuai, itu loh, ya. Oke, demikian Pak Suwan. Itu ada Baik, tambahan tuh teman-teman. pertanyaan di chatting masih nyambung dengan pertanyaan barusan itu dari Pak Ya, Ade. mana Pak Dadang? Dari Pak Ade itu berkaitan dengan adanya kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan PKWT, apakah masa kerja juga mengikuti selesai kontrak tersebut? Ya. Saya nggak tahu, mungkin juga ini sudah terjawab atau mungkin perlu ditambahkan. Iya, tadi saya sudah jawab Pak. Dalam arti apa? Hitunglah semenjak PP itu ditetapkan. Jadi kalau dia di PKWT-kan itu katakan PP itu ditetapkan kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak salah tolong diperbaiki, sekitar tanggal 21 Februari. Jadi kalau pada saat tanggal 21 Februari tersebut PKWT-nya sedang berjalan dan sisa 3 bulan baru habis PKWT-nya, bayarlah yang 3 bulan. Itu secara hukumnya. Tapi kalau ada itikat baik dirundingkan boleh-boleh saja. Itu loh. Kenapa? Ada beberapa kemarin itu perusahaan yang konsultasi ke saya bilang rundingkan. Akhirnya mereka ada yang masa kerjanya 9 bulan, ada yang masa kerjanya 10 bulan, ada yang 6 bulan, disepakati dipukul rata semua itu kompensasi sisa masa kerja dibayar setengah bulan upah. Mau dia sisa 10 bulan, dia mau sisa 2 bulan, tetap dibayar setengah bulan upah dan akan dihitung kompensasi penuh semenjak PKWT baru. Nah, itu Pak Ade. Baik, Pak Parlin. Saya kira sebelum ditutup kepada teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, silakan diisi, linknya sudah dibagikan. Baik, Pak Parlin, Pak Dadang, dan teman-teman semua, ini masih bertahan 44 peserta. Alhamdulillah. Pak Parlin, Pak Dadang, sebelum ditutup, saya minta walaupun tadi sudah ada kesimpulan, tolong dikasih closing statement 3 menit dari Pak Parlin dulu. Baik, closing statement saya untuk memberikan semangat kepada rekan-rekan agar lebih mendalami SDM dan hukumnya, saya hanya menekankan satu slogan, ya, bahwa tidak ada perusahaan yang maju kalau pekerjanya lapar, dan tidak ada pekerja yang sejahtera kalau perusahaannya miskin. Artinya, kondisikan seperti itu agar Anda sukses menjadi pengelola SDM. Hanya saja jangan diperdebatkan antara ayam dengan telur, yang mana duluan. Dan yang kedua, bahwa hubungan antara pekerja dengan pengusaha atau manajemen adalah hubungan yang sinergis, ibarat rel kereta api. Terlalu dekat anjlok, apalagi menjauh. Pertahankan jarak, maju bersama, sama-sama mengarah kepada tujuan ke depan. Jadi jangan perusahaan belok kiri, pekerja belok kanan, anjlok lagi yang namanya kereta api perusahaan kita. Mungkin cukup demikian, dan mulai kita kembangkan. Saya titip pesan sama teman-teman karena saya di pengadilan sudah mulai dikasih slogan setiap ketemu, salam keadilan. Di sini saya minta
melalui Pak Ketua di dalam setiap pertemuan kita sebutkan salam produktivitas. Terima kasih Pak Parlin. Pak Salam Danang, produktivitas. tolong kasih closing statement. Ya, terima kasih. Bagus sekali itu filosofi rel kereta api itu, ya. Referensi baru ya. Baik rekan-rekan semua, saya kira hubungan industrial itu kan esensinya itu adalah bahwa pengusaha pekerja itu teman seperjuangan. Jadi sejalan dengan yang disampaikan Bang Parlin. Jadi kondisikanlah bahwa kita ini teman seperjuangan. Regulasi-regulasi baru itu kadang-kadang dipersepsi secara berbeda oleh para pihak. Oleh karena itu, ya kami pun juga mencoba memaksimalkan sosialisasi dan edukasi dengan regulasi-regulasi baru ini, supaya semua stakeholders di perusahaan ya secara mikro itu punya persepsi yang sama. Saya punya keyakinan kalau kita punya persepsi yang sama, mindset yang sama, maka merundingkan apapun mestinya lebih mudah. Mestinya lebih mudah, termasuk juga keterbukaan. Dan memang dengan adanya pandemi, dengan adanya regulasi baru ini juga di tempat kami sendiri juga, saya merasakan kami jadi lebih terbuka, lebih sering ketemu, lebih sering sharing. Ya, yang dulu-dulu mungkin juga banyak informasi tentang perkembangan perusahaan itu sedikit sekali yang kita buka ya kepada teman-teman serikat pekerja. Tapi sekarang juga karena mereka sendiri juga tentu harus dibantu ya untuk bersepakat itu dengan memperoleh gambaran yang jelas tentang kondisi perusahaan. Saya kira mungkin itu yang menurut hemat saya juga melengkapi ya yang disampaikan oleh Bang Parlin. Terima kasih, semoga sukses dan sehat selalu rekan-rekan semua. Baik, Pak Dadang, luar biasa. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu dan teman-teman, tepat jam 16 nih kita akan menutup acara ini. Terima kasih kepada Pak Parlin, Pak Dadang yang sudah berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa nanti kita di, insya Allah, mudah-mudahan saya tidak bisa menentukan bulan depan atau kapan. Dan mudah-mudahan kita bisa segera bertemu tatap muka. Sudah sangat sono Amin. ini, sudah kangen. Ya. Beda kalau lewat udara ini. Ya, ini Pak Dadang sudah mengancar-ngancar kemarin ini pertemuan di sini, tapi ya ternyata belum jadi juga. Baik, Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih. Semoga semua apa yang disampaikan oleh Pak Dadang, oleh Pak Parlin, dan pertanyaan-pertanyaan itu bermanfaat buat kita. Sampai jumpa. Saya Sulwan Kosasi menyampaikan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Kasih tepuk tangan juga buat para pembicara kita. Baik. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih semua. Rekan-rekan. Mari kita tutup ini dan yang bagi bekerja silahkan kembali ke bangkunya dan yang bagi pulang atau di rumah silahkan beristirahat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit.